Selamat malam Pak Irvin, kami dari kelompok Rasa Makanan Ringan akan mempresentasikan mengenai proyek kami, yaitu Task Refinement. Perlu diketahui bahwa PT Rasa Makanan Ringan adalah sebuah aplikasi yang akan menghimpun makanan-makanan ringan yang ada di Indonesia. Berikut adalah kelompok kami, yaitu saya dengan NIM 119007 Timothy Ray, kemudian ada 023 Jedediah Vanuel, kemudian ada 033 Fedli Septian, dan 045 Rafael Kristo. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Rafael. Baik, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke task refinement, yaitu bagian pertama adalah pengambilan konsep, di mana terbagi atas dua task, yaitu menentukan ruang lingkup proyek dan pengambilan konsep selesai. Terus masuk ke analisis. Task pertamanya adalah analisis kebutuhan, task kedua analisis biaya, task ketiga tinjauan spesifikasi dan anggaran dengan tim. Task keempat mempersiapkan sumber daya, task kelima membuat penjadwalan, dan yang terakhir adalah persetujuan persyaratan perangkat lunak dengan stakeholder yang bersangkutan. Di bagian ketiga adalah desain, di mana task pertamanya adalah meninjau spesifikasi perangkat lunak awal, kemudian dikembangkan melalui spesifikasi fungsionalnya. Masuk ke task ketiga adalah pengembangan prototipe berdasarkan spesifikasi fungsional yang telah dibuat. Task keempatnya adalah peninjauan kembali prototipe. Task kelima, pengajuan prototipe kepada stakeholders. Yang keenam adalah memasukkan umpan balik ke dalam spesifikasi fungsional. Dan yang terakhir, mendapatkan persetujuan untuk melanjutkan proses. Kemudian masuk ke pengembangan, yaitu yang pertama adalah tinjauan spesifikasi fungsional, kedua adalah pembagian tugas, yang ketiga adalah pengembangan kode, dan yang terakhir adalah pengecekan bug. Masuk ke bagian yang kelima adalah pengujian atau testing, yang dibagi menjadi dua, yaitu unit testing, integration testing, dan selanjutnya adalah acceptance testing. Maaf, berarti ada 3 bagian. Di mana pada bagian pertama unit testing dibagi lagi menjadi beberapa task kecil, yaitu peninjauan kode, tes komponen, identifikasi anomali atau error, kemudian modifikasi kode, dan juga pengetesan ulang kode yang sudah dimodifikasi. Sedangkan pada integration testing, yaitu yang pertama adalah tes integration modul, identifikasi anomali atau error, modifikasi kode, dan juga yang terakhir adalah pengetesan ulang kode yang sudah dimodifikasi. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Jedediah Vanuel. Baik, pada tahap ke-6, yaitu adalah tahap pelatihan. Yang pertama kita akan menentukan spesifikasi pelatihan untuk pengguna akhir. Lalu akan dibarengi dengan pembuatan spesifikasi pelatihan untuk staf pendukung. Selanjutnya, kami akan menyiapkan material untuk pelatihan tersebut. Lalu dilanjutkan lagi melakukan studi kegunaan dari pelatihan tersebut. Dan terakhir, akan melakukan penyampaian materi pelatihan. Lalu kita lanjut ke step ke-7, yaitu bagian dokumentasi. Yang pertama kita akan merancang dulu dokumentasi website Rasa ini tentunya. Lalu selanjutnya akan kita tinjau dokumen dari dokumentasi yang telah kita rancang sebelumnya. Lalu pada step 8 ada pilot testing. Pertama kita identifikasi dulu grup tes yang akan kita tuju. Lalu kita rencanakan mekanisme pengiriman perangkat lunaknya kepada grup tes tersebut. Baru kita menuju ke step penginstalan dan penyebaran perangkat lunak. Berdasarkan mekanisme yang kita didiskusikan di atas, lalu kita dapatkan umpan balik dari grup tes ini ya. Dan terakhir kita evaluasi informasi pengujian pilot. Lalu di step 9 ada penyebaran atau deployment. Nah, pertama kita menentukan strategi deployment akhir, lalu kita melatih staf pendukung, dan menyebarkan perangkat lunak ke klien. Terakhir, pada step 10 ada pasca implementasi, yaitu kita akan membuat tim pemeliharaan perangkat lunak untuk support klien ke depannya. Selanjutnya, kita akan membahas resource yang akan dipimpin oleh Timothy Ray. Nah, jadi di sini kami telah merancang resource yang dibutuhkan selama proyek ini. Yang pertama dibutuhkan adalah tentu project manager. Di sini kami telah menentukan harga
harga gaji per jam yaitu $5,13 per jam. Kemudian selanjutnya ada manajemen dengan gaji $2,03 per jam. Kemudian analis dengan $3,13 per jam. Kemudian developer $2,24 per jam. Kemudian tester $2,24 per jam. Selanjutnya adalah trainer $1,57 per jam. Kemudian technical communicator yaitu sebesar $1,45 per jam. Deployment team $2,26 per jam. Selain itu kami juga memiliki resource lainnya seperti papan tulis, server dan personal komputer. Dan juga ada cost lain seperti listrik dan internet. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang network task diagram yang akan dipimpin oleh Feli Septian. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat diagram network activity berdasarkan task-task dan resource yang telah tadi disampaikan. Kita bisa membuat diagram network activity seperti ini. Kita bisa lihat flow diagramnya, dan di atas juga kita bisa lihat schedule-nya. Nah, untuk yang pertama, kita ada pengambilan konsep, seperti yang tadi dijelaskan. Bisa kita lihat ada start-nya kapan, finish-nya kapan, ID-nya apa, dan durasinya berapa hari. Nah, untuk itu, lanjut ke langkah-langkah berikutnya. Setelah tadi pengambilan konsep udah beres, step 2 ada analisis atau persyaratan perangkat lunak. Di situ juga bisa kita lihat start-nya kapan, ID-nya apa, finish-nya kapan, dan lain-lain. Setelah analisis beres, kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ada desain. Seperti yang tadi juga, kita bisa lihat data-datanya, siapa aja yang terlibat, dan lain-lain. Setelah konsep desain selesai, panahnya akan masuk lagi ke tahap selanjutnya, yaitu pengembangan. Tahap pengembangan ada task-tasknya, yaitu tinjau spesifikasi fungsional, pembagian tugas, dan lain-lain. Seperti yang sebelum-sebelumnya juga, kita bisa lihat-lihat saja sendiri. Lalu selanjutnya ada pengujian. Pengujian tadi ada 3 tahap, yaitu ada unit testing, integration testing, sama acceptance testing. Setelah testing selesai, maka kita akan masuk ke tahap selanjutnya lagi, yaitu pelatihan. Nah, di sini ada 2 pelatihan yang bisa dijalankan berbarengan, yaitu menentukan spesifikasi pelatihan untuk pengguna akhir, dan yang bawahnya itu menentukan spesifikasi pelatihan untuk staf pendukung. Itu dilakukan di hari yang sama, selama 2 hari juga, oleh seorang trainer. Nah, setelah itu selesai, kita bisa lanjut lagi ke tahap step selanjutnya, yaitu dokumentasi. Lalu ada task-tasknya yang bisa dikerjakan di dokumentasi itu apa aja. Setelah dokumentasi selesai, kita masuk ke pilot. Ada task-tasknya juga, detail-detailnya juga ada di situ tercantum. Lalu setelah pilot selesai, masuk ke penyebaran. Setelah penyebaran task-tasknya dibereskan, maka masuk ke tahap akhir, yaitu pasca implementasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai Gantt chart. Akan dimulai oleh Rafael. Masuk ke Gantt chart, berarti kita pertama kali akan masuk ke pengambilan konsep, di mana pengambilan konsep itu akan dilakukan selama 3 hari, yang terbagi menjadi 2 task, yaitu menentukan ruang lingkup proyek dan pengambilan konsepnya itu selesai. Di mana 3 hari itu akan masuk ke dalam penentukan ruang lingkup proyek yang akan dilakukan pada tanggal 8 hingga 10 November 2021, dan di mana yang resource yang digunakannya adalah papan tulis, project manager, dan manajemen. Lalu di tahap Hal ini akan diperlihatkan di Gantt chart sebelah kanan.
warna biru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jadi. Ya, selanjutnya pada tahap analisis atau persyaratan perangkat lunak. Ini akan dilakukan selama 11 hari, ya dimulai pada tanggal 11 November. Nah, di sini ada resource barang yang digunakan yaitu personal komputer ya. Nah, lalu kita lihat pada step-stepnya. Di sini ada analisis kebutuhan 2 hari dan seterusnya. Ini ada analis yang digunakan untuk resource-nya. Kemudian pada biaya dibutuhkan project manager. Lalu tinjau spesifikasi dan anggaran juga project manager dan analis. Lalu persetujuan kepada stakeholder, ada tim manajemen dan project manager. Kemudian untuk mempersiapkan sumber daya, ada project manager. Untuk pembuatan jadwal juga project manager dan manajemen. Jadi project manager di sini merangkap 2 tugas. Lalu terakhir pada analisis terakhirnya bakal selesai di tanggal 23 November ya. Bisa dilihat flow-nya seperti di kanan seperti ini. Selanjutnya saya kembalikan pada Rafael. Baik, kemudian bagian selanjutnya kita masuk ke desain yang durasinya selama 18 hari, di mana resource yang digunakan adalah personal komputer. Masuk ke tugas pertama yaitu meninjau spesifikasi perangkat lunak yang dilakukan selama 2 hari, di mana resource yang digunakannya adalah analis. Kemudian pengembangan spesifikasi fungsional selama 3 hari yang dilakukan oleh analis. Terus kemudian mengembangkan prototipe berdasarkan spesifikasi fungsional yang telah dibuat sebelumnya yang dilakukan sama oleh analis. Kemudian masuk ke peninjauan kembali prototipe selama 3 hari oleh manajemen. Terus pengajuan prototipe kepada stakeholders yang dilakukan oleh manajemen. Setelah dilakukan prototipe, maka akan ditarik umpan balik ke dalam spesifikasi fungsional yang dilakukan selama 2 hari. Dilakukan oleh manajemen. Kemudian, apakah dapat persetujuan untuk melanjutkan proses selama 1 hari yang dilakukan oleh manajemen dan project manager. Apabila task dilakukan, maka desain selesai pada tanggal 17 Desember 2021. Saya kembalikan lagi oleh Jadi. Ya, berarti setelah kita melakukan desain, kita masuk ke dalam tahap pengembangan ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi kita lakukan pengembangan selama 31 hari ya. Dan di sini tentu saja dibutuhkan personal komputer dan server. Pertama kita lihat spesifikasi fungsional yang telah dibahas sebelumnya. Nah, ini akan dilihat oleh developer. Lalu akan ada pembagian tugas daripada tim developer. Siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan itu. Selama 3 hari ya pembagiannya. Lalu ada pengembangan kode, yaitu implementasi kodenya tentunya. Selama 1 bulan di sini. Dan ada pengecekan bug selama 1 minggu. Dan pengembangan akan selesai pada tanggal 31 Januari. Bisa dilihat seperti ini Gantt chart-nya ya. Baik, selanjutnya saya serahkan lagi kepada Rafael. Kemudian di bagian selanjutnya kita masuk ke pengujian atau testing yang akan kita lakukan selama 1 bulan lebih 1 hari, kemungkinan kita 32 hari, yaitu pada tanggal 1 Februari 2022 sampai 16 Maret 2022, di mana resource barang yang kita gunakan adalah personal komputer. Masuk ke unit testing, yaitu selama 16 hari. Ke peninjauan kode yang pertama adalah dilakukan selama 4 hari, yang dilakukan oleh tester. Kemudian masuk ke tes komponen 3 hari oleh tester. Identifikasi anomali dari product testing selama 3 hari oleh tester. Setelah diidentifikasi kodenya, maka kita akan modifikasi errornya. Dan modifikasi juga kodenya, sehingga menghilangkan error yang ada selama 4 hari oleh tester. Kemudian setelah dimodifikasi, maka kita akan melakukan pengetesan ulang kode yang sudah dimodifikasi selama 2 hari oleh tester.
Apabila sudah aman, maka kita nyatakan untuk testing selesai pada tanggal 22 Februari 2022. Masuk ke integration testing yang akan kita lakukan selama 11 hari, yaitu tugas pertama yang kita akan lakukan adalah test integration module, yaitu kemungkinan kita akan mencoba transaksi dalam web yang kita akan gunakan. Kemudian itu akan dilakukan selama 3 hari oleh tester. Terus masuk ke identifikasi anomali atau error yang dilakukan oleh tester selama 3 hari. Setelah diidentifikasi error, kemudian kita modifikasi kode selama 3 hari oleh tester. Pengetesan ulang kode yang sudah dimodifikasi 2 hari oleh tester dan dapat dinyatakan selesai di integration testing selesai pada tanggal 9 Maret 2022. Dan yang masuk ke tes selanjutnya adalah acceptance testing selama 5 hari dan dilakukan oleh tester dan akhirnya dapat dinyatakan testing selesai secara keseluruhan pada tanggal 16 Maret 2022. Untuk Gantt chart-nya dapat dilihat di bagian kanan seperti berikut. Baik, Kemudian di bagian selanjutnya selanjutnya akan saya serahkan ke Jedediah. bagian selanjutnya adalah tahap latihan. Yang di sini akan dilakukan selama 13 hari. Dari tanggal 17 Maret sampai 4 April ya, tahun 2022. Di sini ada resource yang digunakan adalah papan tulis. Kemudian lanjut ke tahap pertama, kita menentukan spesifikasi pelatihan untuk pengguna akhir. Dan yang kedua adalah untuk staf pendukung. Ini dilakukan pada tanggal yang sama dengan lama waktu yang sama juga 2 hari. Dan ini dilakukan oleh trainers dan trainers ya. Trainers ini tidak hanya seorang, bisa terdiri dari beberapa orang. Lalu selanjutnya menyiapkan material pelatihan 4 hari. Trainers juga. Lalu studi kegunaan pelatihan dan terakhir menyampaikan materi pelatihan ya selama 1 minggu. Dan pelatihan akan selesai pada tanggal 4 April. Dari Gantt chart-nya bisa dilihat mulai dari sini. Seperti berikut. Kemudian selanjutnya untuk dokumentasi Rafael. Masuk ke dokumentasi yang akan dilakukan selama 7 hari, yaitu pada tanggal 5 April sampai 13 April, di mana resource barang yang akan kita gunakan adalah personal komputer. Tas pertama yang akan kita lakukan adalah merancang dokumentasi website yang akan dilakukan selama 1 minggu, yang dilakukan oleh technical communicators. Kemudian masuk ke tugas kedua yaitu peninjauan dokumen dan dokumentasi selama 2 hari oleh technical communicators. Jika 2 task tersebut sudah dipenuhi, maka dokumentasi akan selesai pada tanggal 13 April 2022, di mana akan dilihat pada Gantt chart di bagian kanan seperti berikut. Kemudian bagian pilot akan saya serahkan kembali ke Jedediah. Oke. Selanjutnya pada tahap pilot testing akan dilakukan 11 hari dari tanggal 14 April sampai 28 April dan dibutuhkan personal komputer ya. Kita mengidentifikasi grup, lalu ada perencanaan mekanisme pengiriman, kemudian penginstalan dan penyebaran perangkat lunak kepada grup tes yang telah dipilih, lalu ada mendapatkan umpan balik selama 1 minggu dari grup tes yang tersebar ini, lalu kita evaluasi selama 2 hari, dan ini dilakukan oleh development team, dan untuk identifikasi grup dilakukan oleh project manager. Dan pilot testing selesai pada tanggal 28 April ya. Gantt chart-nya bisa kita lihat di bagian kanan. Seperti ini flow-nya. Lalu bagian penyebaran atau deployment saya serahkan lagi kepada Rafael. Baik, kita masuk ke penyebaran yang akan dilakukan selama 6 hari. Pada tanggal 29 April hingga 6 Mei 2022, yang mana resource yang akan kita gunakan adalah personal komputer. Pada task pertama, kita akan menentukan strategi deployment akhir selama 1 hari yang dilakukan oleh deployment team. Kemudian kita akan melakukan pelatihan staf pendukung selama 3 hari yang akan dilakukan juga oleh deployment team. Kemudian kita masuk ke penyebaran perangkat lunak ke klien selama 2 hari oleh deployment team.
Jika semua task ini sudah dipenuhi, maka kita akan nyatakan penyebaran selesai pada tanggal 6 Mei 2022, di mana Gantt chart-nya dapat dilihat di bagian kanan seperti berikut. Dan juga setelah itu masuk ke pasca implementasi akan dijelaskan oleh JD. Ya, terakhir pada tahap pasca implementasi akan ada dilakukan pembuatan tim pemeliharaan perangkat lunak ya, yang dilakukan 2 hari oleh project manager dan akan selesai pada tanggal 10 Mei 2022 ya. Sekian pembahasan Gantt chart, akan saya serahkan lagi kepada Timothy Ray. Oke. Sebentar. Demikian presentasi dari kelompok kita, PT Rasa Makanan Ringan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.